apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Aurika Kustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mobil rombongan pengantar jenazah terbakar di Jalan Tol Solo Ngawi, kilometer 496 Boyolali. 8 penumpang selamat. Hari-hari awal masuk sekolah di wilayah Jawa Tengah diwarnai gembira dan sedih karena ada sekolah yang nyaris tak memiliki murid baru serta terpaksa harus belajar di halaman karena atap ruang kelas ambruk. Harga minyak goreng subsidi minyak kita makin mahal, warga beralih kembali menggunakan minyak goreng curah yang lebih murah. Diduga akibat pengemudi tak bisa mengendalikan kendaraannya, sebuah truk pengangkut muatan besi menabrak 2 truk tronton yang sedang parkir di pinggir jalan wilayah Purworejo Selasa dini hari. Pengemudi truk yang menabrak meninggal dunia di rumah sakit setelah sempat terjepit dalam kabin truk. Petugas Basarnas dibantu aparat lainnya Selasa dini hari berusaha mengeluarkan Ryan Hafid Firmansyah, warga Mojokerto, Jawa Timur, yang mengemudikan salah satu dari 3 truk yang terlibat kecelakaan. Petugas harus menggunakan dongkrak hidrolik untuk membebaskan korban dari jepitan kabin truk. Menurut polisi, korban yang mengemudikan truk dari arah utara di wilayah Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, tiba-tiba kehilangan kendali hingga menabrak 2 truk tronton yang sedang parkir di pinggir jalan. Naas, meski korban berhasil dievakuasi ke rumah sakit, nyawanya tak tertolong. Truk Mitsubishi melaju dari arah utara ke selatan sampai di TKP, diduga hilang kendali bergerak ke kanan menuju ke arah truk tronton yang sedang berhenti di bahu jalan. Setelah menabrak truk tronton, kendaraan tronton yang ditabrak itu juga menabrak kendaraan tronton yang di depannya yang masih dalam perbaikan. Ada korban meninggal 1 di rumah sakit atas nama Ryan Hafid Firmansyah. Selama evakuasi kendala kita karena itu muatan berat, jadi over dimensi, digencet. Kita untuk geser truknya kita perlu bantuan dari Basarnas sama kemarin alhamdulillah dibantu dari tokoh masyarakat. Kecelakaan yang melibatkan 3 truk tersebut kini masih dalam penanganan Polres Purworejo. Wahyudiono melaporkan dari Purworejo. Ya, diduga mengalami korsleting mobil rombongan pengantar jenazah terbakar di Tol Solo Ngawi kilometer 496 Boyolali Selasa sore. 8 orang penumpang berhasil diselamatkan warga yang tinggal di sekitar jalan tol. Gambar video amatir yang diambil oleh warga ini menunjukkan sebuah ambulans terbakar di Jalan Tol Solo Ngawi kilometer 496 jalur A ruas Boyolali, Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Selasa sore. Api pertama kali muncul di bagian depan mobil, kemudian terjadi sejumlah ledakan yang menyebabkan api semakin membesar dan merambat ke bagian belakang mobil hingga membakar seluruh badan mobil. Dari bahan pertama itu mengeluarkan asap, lalu terus api kecil, terus membara terus, akhirnya apinya itu merambat. Nah, dengan itu terus ada suarakan ledakan pertama, kedua, ketiga. Penumpangnya yang selamat tuh ya. Berapa? Kurang lebih 8 orang. 8 orang penumpang termasuk pengemudi dievakuasi dari atas jalan tol melalui sisi jembatan underpass jalan tol yang curam. Mereka dibantu oleh warga setempat yang kemudian membawanya ke masjid untuk ditampung sementara. Pertama dari dekat jembatan, terus dia pada turun, kelihatan dia ada api pada turun, pada minta tolong, mobilnya kebakar lah. Sini ya namanya kita nggak punya alat tinggi ya, pada panik, pada bingung gimana mau nolongi, ya udah pada lari. Terus pada masyarakat pada kesana menolongi orangnya yang selamat, pada diturunin loh, mobilnya nggak ada, pada diteleponin belum datang pemadam. Alhamdulillah setengah jam bisa dipadamkan ya. Terus udah gitu penumpangnya diturunin di masjid, pada dikasih minum di situ. Ditanya ya udah itu pada ditanya mau kemana, ada dari arah Tangerang, antar jenazah ke Penumping.
Ambulans yang terbakar adalah mobil rombongan pengantar jenazah dari Tangerang menuju Solo. Kebakaran bisa dipadamkan oleh mobil tangki penyiraman jalan milik pengelola jalan tol dan damkar Boyolali. Saat proses pemadaman, arus kendaraan dari arah Semarang menuju Solo sempat mengalami kemacetan. Satlantas Polres Boyolali yang menangani kebakaran mobil ini menduga api disebabkan oleh korsleting pada sistem kelistrikan mesin mobil hingga menyebabkan percikan api yang kemudian merambat ke seluruh bagian mobil. Tidak ada korban akibat kejadian ini. Seluruh penumpang yang selamat kemudian melanjutkan perjalanan ke Solo menggunakan mobil milik warga sekitar. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Seorang perempuan di Klaten ditemukan tewas mengambang di sungai. Keluarga korban sempat menangis histeris mengetahui wanita lansia itu meninggal dunia. Sesosok mayat perempuan berusia 90 tahun yang ditemukan warga di Kali Papa, Kecamatan Bayat, Klaten, Senin lalu diidentifikasi sebagai Arjo Sumarto Ngadinem. Keluarga pun sempat histeris mengetahui sang nenek meninggal dunia. Berdasar pemeriksaan tim medis, tidak ada tanda penganiayaan pada tubuh korban. Diduga korban yang sudah berusia lanjut terpeleset dan tercebur ke sungai. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten dan diserahkan kepada pihak keluarga. Kita beralih ke informasi lainnya. Partai Solidaritas Indonesia PSI mendukung Agus Irawan, adik kandung mantan ajudan Joko Widodo, berkontestasi di Pilkada Boyolali. Surat tugas partai diberikan langsung oleh Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, di DPD PSI Solo Minggu siang. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI berkunjung ke kota Solo menyerahkan surat tugas DPP PSI untuk Agus Irawan, adik kandung mantan ajudan Presiden Joko Widodo yang akan maju di Pilkada Boyolali. Surat tugas tersebut adalah bentuk dukungan kepada adik dari David Agus Yunanto, mantan ajudan Joko Widodo saat masih menjabat wali kota Solo untuk menjadi calon Bupati Boyolali. Menerima surat tugas dari PSI untuk menjadi calon Bupati Boyolali. Harus menang ya Mas, nggak ada kata salah kita. Walaupun mungkin kita di sana kecil, tapi saya yakin yang kecil ini biasanya menang. Meski PSI tidak memiliki kursi parlemen di Boyolali, Agus mengaku telah mendaftarkan diri melalui Partai Gerindra, Golkar, dan PKB, serta terus menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik lainnya. Memang di PSI di Boyolali belum ada, jadi kemarin itu kita sudah kursi yang akan maju saya itu nanti dari Gerindra, Golkar, sama PKB. Dalam kesempatan itu, Kaisang juga menyerahkan surat keputusan pengangkatan Ketua DPD PSI Solo dengan target bisa meraih 10 kursi di DPRD Kota Solo. Jumlah ini dinilai realistis mengingat PSI Solo mendapatkan 5 kursi dalam Pileg 2024 lalu setelah di Pileg 2019 hanya mendapatkan 1 kursi. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.